Syukur, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami naikkan kepadamu sebagai ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Hari ini kami merayakan kenaikanmu ke sorga Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau telah utus Roh Kudus-Mu untuk hidup bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir. Kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami tidak melihat, meskipun kami tidak melihat secara fisik, tapi kami tahu kehadiran-Mu ada buat setiap kami. Tuhan, setiap kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya kuasa Roh Kudus boleh bekerja atas setiap kami, menjamah setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus boleh bekerja melalui hamba-Mu. Tuhan, apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Adalah firman yang disampaikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, mengakar kuat, bertumbuh dan berbuah, dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap dengar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, langsung ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur boleh beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu warisan yang berharga. Nah, saudara, kita boleh diingatkan dan kita mengucap syukur bahwa kita ini mempercayai saudara Tuhan yang iman yang berbeda dengan yang lain. Kalau kita boleh merenungkan waktu Yesus mati, saudara, itu Yesus lahir diperingati, seluruh dunia memperingatinya. Nah, dia lahir untuk apa? Untuk apa, saudara? Dia datang ke dalam dunia. Ya, merupakan kesukaan besar. Malaikat berkata, hari ini aku memberitahukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kabar sukacita. Mesias yang dijanjikan digenapi. Lalu waktu Yesus mati, saudara, juga diperingati oleh seluruh dunia ini. Untuk apa dia mati? Menjadi tebusan bagi dosa saya, dosa saudara. Lalu setelah dia mati, dikuburkan pada hari yang ketiga, saudara, kita semua juga memperingatinya, yaitu kebangkitan dari antara orang mati, tanda dari kemenangan, dan merupakan pengharapan bahwa di akhir zaman nanti juga akan ada yang namanya kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang-orang mati. Lalu setelah itu, saudara, kenaikannya ke surga. Kalau kita lihat juga diperingati. Seluruh dunia juga memperingati hari ini, yaitu hari kenaikan ke surga. Mungkin saudara bertanya, Yesus lahir ada manfaatnya bagi kita. Yesus mati ada manfaatnya bagi kita, yaitu untuk menebus dosa kita. Lalu dia bangkit juga ada manfaatnya. Lalu ketika Yesus naik ke surga, manfaatnya apa, saudara? Yesus berikan apa kepada kita? Untuk apa dia naik ke surga? Malah ada anak Tuhan yang berkata, Yesus naik ke surga, malah kita diberi tugas yang berat. Katanya begitu, saudara. Tugas berat apa? Tugas yang harusnya dikerjakan oleh Kristus, maka murid-muridnya mengerjakannya. Benar apa tidak, saudara? Satu sisi tugas yang berat, tapi satu sisi itu tugas sebagai kepercayaan. Siapa kita sampai mau mengerjakan Tuhan Yesus? Coba kita renungkan ya. Siapa diri kita sampai kita mau melakukan pelayanan seperti yang dikerjakan oleh Yesus? Makanya hari ini saya mau menekankan saudara-saudara yang orang lain berkata tidak dapat apa-apa, malah diberi tugas yang berat. Tapi justru bukan masalah tugas yang berat, justru ini yang masalah kepercayaan. Dan kalau dia datang kembali yang kedua kali diketahui, saudara, pasti juga akan diperingati ya. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi tidak ada tanggalan, Yesus datang lagi kembali kedua kali, tanggalannya merah, libur, belum ada, saudara-saudara. Ya, kalau seandainya itu terjadi,
berarti Alkitab bohong. Kan tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa yang buat tanggalan kok tahu, saudara-saudara ya? Nah, hari ini kita bisa merenungkan ketika Yesus naik ke surga, saudara, sebenarnya dia memberikan warisan yang sangat berharga. Orang Yahudi membagi warisan ketika orang tua masih hidup. Ingat, anak bungsu minta warisan ya, ketika orang tuanya masih hidup. Apakah itu kurang ajar? Menurut budaya Jawa, Indonesia mungkin itu kurang ajar. Ya, kalau ada anak yang minta warisan kepada bapaknya, langsung papa mamanya berkata, oh, kamu mendoakan ya supaya papa mama ini cepat mati. Mungkin begitu, saudara. Tapi orang Yahudi normal, orang tua masih hidup, anak minta warisan. Dan itu diberikan, saudara. Lalu kita boleh lihat, waktu orang mati, barulah memberikan warisannya. Sebelum mati sudah tulis surat wasiat. Benar? Tapi lihat, waktu Yesus mati, dia nggak berikan warisan. Para murid nggak dapat apa-apa. Benar? Yang ada adalah kesedihan, saudara. Yang ada adalah kekhawatiran. Yang ada adalah kegelisahan. Yang ada adalah ketakutan ketika Yesus berkata berulang kali, aku nanti akan mati. Tetapi lihat, saudara, justru warisan yang diberikan Tuhan ketika dia sudah naik ke surga. Nah, hari ini kita boleh melihat ayatnya Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia, Yesus telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Lihat, saudara, yang ke-8 penekanan kita ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia memberikan warisan, dia memberikan hadiah itu kepada manusia. Nah, apakah itu? Makanya tadi saya sebut warisan atau hadiah atau pemberian sangat berharga. Artinya apa? Tidak bisa rusak, bisa hancur, bisa punah, saudara. Kalau kita dapat warisan dari orang tua kita, kalau tidak dikelola dengan baik kan bisa habis, bisa lenyap, saudara ya. Tetapi Yesus memberikan warisan yang sangat berharga, tidak bisa hancur, tidak bisa rusak, dan itu efektif ketika Tuhan berikan kepada manusia. Nah, apakah itu? Ternyata Paulus mengutip Mazmur 68 ayat yang ke-19. Bunyinya seperti ini. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Konteksnya apa, saudara-saudara? Nah, sebenarnya konteks Yesus naik, tadi dikatakan, memberikan pemberian-pemberian itu sebenarnya berbicara tentang raja yang menang perang. Nah, ke tempat tinggi itu artinya adalah raja itu mendaki jalan Bukit Sion menuju ke lorong-lorong kota yang kudus. Lalu, nah ini yang penting, saudara, membawa tawanan-tawanan. Siapakah itu? Raja yang menang perang itu berbaris sepanjang jalan bersama tawanannya yang terikat di sampingnya untuk menunjukkan kemenangannya. Nah, ini konteks dalam PL seperti itu ya. Raja yang menang bawa tawanan. Nah, tawanannya itu, saudara, ditunjukkan kepada orang banyak. Ini loh, bahwa aku adalah seorang raja yang menang perang. Kemudian sang raja menerima atau sang pemenang itu menerima persembahan-persembahan dari tawanan-tawanan, menerima upeti-upeti dari raja atau bangsa yang dikalahkan. Tetapi saudara lihat tadi di dalam Efesus pasal 4 atau di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, saudara, seharusnya kalau kita lihat konteks dalam PL, sang raja menerima persembahan-persembahan, benar? Kita umat manusia yang memberikan persembahan ketika Yesus naik ke surga. Memberikan segala sesuatu, saudara, sebagai upeti kepada Tuhan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru? Justru sebaliknya, Tuhan Yesus yang menang itu bukan menerima persembahan, saudara, upeti tidak, tapi justru dia memberikan pemberian kepada manusia. Yesus memberikan pemberian kepada gerejanya. Nah, apakah itu, saudara? Oke,
Sebelum masuk lebih jauh, mungkin orang bertanya, kenapa Yesus itu naik ke surga? Ini yang jangan sampai dilupakan ya, saudara-saudara, karena Yesus berasal dari surga. Yohanes 3:13 mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. 1 Korintus 15, 47, 48 mengatakan manusia berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Siapa manusia pertama? Adam. Lalu siapa disebut manusia kedua? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, sama dengan Adam yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi Bapak Ibu Saudara bersyukur kenapa dia naik ke surga? Karena memang asalnya dari surga. Asalnya dari surga, datang ke dalam dunia, lalu setelah itu dia misi selesai, pelayanan selesai, dia kembali ke surga. Nah, jadi warisan apa yang dibagikan kepada manusia, yang dibagikan kepada gereja? Tatkala dia naik ke surga, dia memberikan pemberian-pemberian kepada gereja. Nah, saudara-saudara, kalau lihat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, maka di situ warisan yang berharga yang diberikan kepada gereja adalah jabatan dan karunia Roh Kudus. Kalau saudara lihat Efesus 4 ayat 11 mulai ada 5 jabatan atau jawatan yang diberikan Tuhan kepada gereja. Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, dan ada guru. Ya, rasul dan nabi dipilih Tuhan untuk apa? Mempersiapkan kehadiran terbentuknya gereja. Dan di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, gereja belum berdiri. Lalu Matius pasal 16, benih gereja dinyatakan kepada Petrus ya, yang adalah salah satu rasul. Aku akan dirikan jemaatku di atas batu karang ini dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan ternyata benar digenapi Kisah Rasul pasal 2, saudara-saudara, ketika Petrus berkhotbah, maka ribuan jiwa, 3.000 jiwa bertobat. Nah, itulah hadirnya gereja pertama kali. Jadi kalau saudara lihat, maka jabatan diberikan untuk apa? Menghadirkan gereja. Lalu ketika gereja sudah berdiri, maka pemberita Injil, gembala, dan guru. Nah, ada orang yang mengatakan ini 3 orang dengan 3 jabatan yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita meneliti ayat itu, sebenarnya 3 jabatan itu dimiliki oleh 1 orang. 1 orang berfungsi sebagai pemberita Injil, bisa mengembalakan dan bisa mengajar. Nah, ini bukan hanya gembala sidang. Kalau secara jujur, gembala sidang memang harus bisa memberitakan Injil, bisa mengembalakan dan bisa mengajar. Tapi kalau bukan gembala bagaimana, Pak? Bisa. Saya dan saudara juga dituntut oleh Tuhan supaya bisa memberitakan Injil, bisa mengembalakan, bisa mengarahkan, bisa membawa, ya bisa menolong orang, dan akhirnya guru bisa mengajar ketika ada orang yang bertanya. Jadi pemberian yang pertama yang Tuhan berikan ketika dia telah naik ke surga adalah jabatan-jabatan itu. Ya, lalu yang berikutnya, jabatan dengan karunia tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Ternyata ketika dia naik ke surga, Roh Kudus yang berbagai macam itu dicurahkan, diberikan kepada gereja. Untuk apa? Ini yang jangan lupa. Bukan untuk kesombongan, saudara, bukan untuk kebanggaan salah satu gereja atau denominasi, tidak. Sebenarnya kalau kita teliti Efesus pasal 4, karunia Roh Kudus diberikan kepada gereja, kepada semua orang percaya untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat di dalam pelayanan. Satu dengan yang lain, setiap jemaat harusnya bisa melayani. Bukan hanya sekedar dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen, percaya Yesus, saudara-saudara, masuk ke dalam gereja. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, maka saya dan saudara juga harus bisa melayani. Dan jangan khawatir, saudara, Tuhan memberikan perlengkapan itu kepada kita. Lalu yang kedua, tujuannya apa? Nah, 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan apa? Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita dapat melayani pekerjaan Tuhan. Kesanggupan di dalam melayani. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku tidak bisa melayani. Aku tidak sanggup melayani. Benar, saudara? Kalau kita dalam pengembalaan kan begitu. Memberi kesempatan jemaat A, B, C untuk melayani, jawabannya apa? Aku nggak bisa. Jangan dulu ya, jangan saya. Ada yang begitu, saudara.
Bahkan suruh doa syafaat saja loh, berkata, aku nggak bisa berdoa. Loh, masa berdoa saja nggak bisa? Kalau nggak bisa ngomong sekarang, Tuhan, aku tidak bisa berdoa. Loh, dia sudah berdoa itu. Tapi isi doanya tadi apa? Tidak bisa berdoa. Nah, aneh ya, saudara-saudara ya. Orang Kristen itu berdoa kan artinya berbicara. Masa berbicara dengan Tuhan tidak bisa? Katanya begitu. Iya Pak, kalau di mimbar itu apa gemetar nanti. Kan di shoot, masuk YouTube katanya begitu. Nah sekarang kan beritanya juga YouTube, TikTokan ya dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah kalau seperti itu ya tulis saja. Doanya ditulis lalu dibacakan. Kan nggak ada yang tahu kecuali Tuhan Yesus, saudara. Nah kecuali jemaat doanya buka mata, tahu kalau membaca. Tapi kan semua umumnya tutup mata. Nah, saudara-saudara, lihat. Akhirnya apa? Berdoalah karena sesuai dengan janjinya, dia berikan pemberian itu. Dia berikan karunia, dia berikan kesanggupan untuk melayani. Nah, di tempat kami jemaat saya latih untuk buat renungan, saudara. 3 menit, gitu ya. Sampai 5 menit, saudara. Nah, jemaat semua. Dulu awalnya saya dengan Pak Bambang gantian renungan tiap hari. Capek juga ya, saudara-saudara ya. Tiap hari loh. 2 hari sekali. Lalu saudara saya tawarkan pada jemaat. Mau? Wah puji Tuhan. Sebagian mau, saudara-saudara. Jadi sekarang saya sebulan hanya 3 kali, Pak Bambang sebulan hanya 3 kali, yang lain jemaat. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, dan lain sebagainya. Saya hanya berkata, cobalah. Yang pertama, sungkan Pak lihat kamera. Justru nggak ada yang lihat, kenapa sungkan? Kan yang lihat dirimu sendiri, saya bilang. Ya, ada kamera handphonenya masing-masing. Pertama masih kaku, kedua, ketiga ketagihan, saudara-saudara. Apalagi subscribe-nya banyak, lu kan senang, saudara-saudara ya. Nah, hari ini kita boleh belajar. Tuhan memberikan pemberian ketika dia naik ke surga. Dia memberikan jabatan, dia memberikan karunia, dia memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukannya. Di masa corona ini, saudara, justru merupakan berkat. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa mengembangkan pelayanan melalui apa? Ya melalui media sosial. Awalnya saya juga nggak mau untuk apa, tapi banyak yang ngomong harus katanya. Karena ini salah satu aspek, salah satu pelayanan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir? Murid-murid Tuhan juga berpikir bagaimana caranya? Amanat agung Tuhan itu loh, beritakanlah Injil kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Mungkin juga bingung saudara-saudara. Tapi ketika ada internet, kita bersyukur. Inilah waktunya. Bisa memberitakan Injil. Firman Tuhan bisa didengar kepada semua orang yang ada di ujung bumi itu. Jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan. Lalu yang kedua, saudara, warisan yang berharga yang diberikan ketika naik ke surga adalah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya, kuasa untuk bersaksi. Di situ dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, saudara, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, kuasa Roh Kudusnya. Nah, seringkali orang Kristen bertanya, Pak, kuasa itu efektifnya kapan? Saya bisa merasakan kuasa Tuhan itu bekerja kapan? Katanya begitu ya. Saya mampu ya, ada kuasa yang menyertai, terlihat, orang lain juga melihat bahwa kuasa Tuhan menyertai aku itu kapan? Bapak Ibu Saudara, kapan kuasa Tuhan itu bekerja? Kapan kuasa Tuhan itu efektif dalam hidup kita? Tidak ada cara lain ketika saya dan saudara melakukan tugas kesaksian. Tugas pelayanan, saudara-saudara. Nah, kuasa yang diberikan kepada Tuhan ini bukan kuasa untuk yang lain-lain sebenarnya. Nah, walaupun ada orang yang mendoakan dengan kuasa kesembuhan bisa terjadi, bisa. Ya, lalu orang apalagi saudara-saudara? Macam-macam lah orang mengatakan seperti itu. Tapi konteks Kisah Rasul 1 yang ke-8, kuasa yang diberikan kepada Tuhan itu bukan kuasa untuk melakukan mukjizat. Tapi kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi. Ketika saudara memberitakan, membicarakan Kristus, mengabarkan Kristus, Kristus hadir. Ingat di dalam suasana kebangkitan, ketika Kleopas dengan temannya menuju perjalanan ya dari Yerusalem ke Emmaus itu. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang Kristus, apa yang dikatakan Alkitab? Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi saudara-saudara, nggak peduli kita hamba Tuhan, nggak peduli jemaat,
kalau saudara semua membicarakan Kristus, ada kuasa yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja, yang melembutkan hati orang yang keras, yang membukakan hati orang yang tertutup untuk mereka meresponi kebenaran Injil. Jadi saudara-saudara, kapan kuasa itu efektif? Ketika saudara-saudara bersaksi, ketika saudara-saudara memberitakan firman Tuhan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak melakukan tugas pelayanan, saudara-saudara, bagaimana mungkin kuasa itu efektif dalam hidup kita? Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kuasa untuk bersaksi. Dan terjemahan lain mengatakan apa, saudara-saudara? Coba kita lihat. Dari kata Yunani dunamis itu, ya tadi gambarnya kan seperti bom tadi ya, bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak dalam hidup kita. Ingat, saudara-saudara, di dalam Injil Markus pasal yang terakhir ya, saya ingat bagian ini. Di situ dikatakan apa? Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, di situ dikatakan ayat 19-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, para murid, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak, saudara lihat ketika para murid Tuhan bisa melakukan pelayanan spektakuler, Alkitab mengatakan apa? Tuhan sendiri yang turut bekerja. Jadi bukankah ini satu warisan yang indah, saudara-saudara? Orang yang paling sedih ketika dia ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang sangat menderita ketika kuasa Tuhan tidak efektif, saudara-saudara, di dalam hidup orang itu. Kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak efektif kuasa Tuhan? Karena dia tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Tetapi ketika saudara-saudara berbuat sesuatu untuk Tuhan, kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Bahkan digambarkan Markus adalah Tuhan sendiri yang turut bekerja dalam hidup kita. Lalu kita lihat berikutnya, saudara. Apakah yang terjadi ledakan yang sangat besar, yaitu pertobatan jiwa-jiwa. Lalu kita boleh melihat, saudara. Tadi ada kata saksi. Ya, dari kata Yunani martures, itu sebenarnya terjemahnya kamu akan menjadi saksiku, artinya kamu akan menjadi martir-martir bagiku atau martir-martirku. Apa artinya, saudara? Orang yang mau menderita demi imannya kepada Kristus. Jadi para murid memberitakan Kristus disertai dengan penderitaan, disertai dengan penganiayaan, bahkan sampai kepada kematian. Dan kalau kita lihat, saudara, ini Rasul Petrus ya. Kalau saudara lihat di situ dan di sebelahnya ada salib kebalik. Ketika kuasa Roh Kudus bekerja, saudara mendapatkan pemberian kemampuan, kesanggupan untuk bisa melayani, maka seorang, bahkan rasul-rasul yang lain pun juga mengalami yang sama ya. Rasul Petrus akhirnya demi Injil mati dengan disalib, kepala di bawah. Nah, itu artinya menjadi saksi. Mau Bapak Ibu menjadi saksi? Lah kok mengerikan, Pak? Nah, kalau menyadari bagian ini, pasti banyak orang yang berkata, aku nggak mau. Kenapa? Karena endingnya tidak happy, gitu saudara-saudara ya. Tidak menyenangkan, saudara. Jadi salah kalau orang itu mengajak percaya Yesus, hidupmu nanti bahagia, hidupmu enak ya. Itu salah, saudara-saudara. Justru yang harus dikhotbahkan di awal, engkau menjadi murid Kristus, engkau menjadi saksi, engkau menjadi martir. Artinya, maka penderitaan akan mengikuti sepanjang umur hidupmu. Bukan keamanan dan kedamaian mengikuti sepanjang umurmu, itu khotbah waktu pemakaman, saudara-saudara. Mazmur pasal yang ke-23 kan? Tapi dalam konteks saksi, maka penderitaan aniaya bahkan kematian demi Kristus akan menyertai seumur hidupmu. Amin, saudara. Mungkin salah satu di antara saudara berkata, dijauhkanlah kiranya hal itu. Tapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Amin, saudara. Tapi jangan khawatir, tadi firman Tuhan mengatakan. Kalau saudara-saudara menjadi saksi, kemampuan, kekuatan, asalnya dari Tuhan. Dia sudah berikan pemberian itu. Lalu yang ketiga. Nah, ini ayat yang sangat saudara, familiar dengan kita. Tadi Diana juga sudah menyampaikan. Dia naik ke surga untuk apa? Salah satunya warisan diberikan kepada kita. Tempat di surga. Sudah apa belum? Saudara ingin cepat ke sana
Apa nggak mau? Nah, jawabannya jangan dulu, Pak. Mungkin begitu ya, saudara-saudara ya. Katanya mencintai Yesus. Iya. Kan harusnya bertemu dengan Yesus lebih cepat kan lebih baik. Katanya mencintai Yesus. Oh, jangan dulu, Pak. Katanya gitu, saudara-saudara ya. Nah, itulah. Jadi, saudara-saudara, lihat. Filipi, Efesus, Paulus berkata, tempat di surga itu sudah diberikan apa belum? Jawabannya sudah dan belum, saudara-saudara. Paulus berkata, kita mendapatkan berkat rohani di dalam surga. Kapan itu? Sekarang. Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 ya, saudara-saudara. Tapi satu sisi belum diberikan karena kita belum ke sana. Inilah keunikan dari iman Kristen. Saudara tidak salah percaya kepada Tuhan. Sekaligus kita warga negara Indonesia, penduduk bumi, sekaligus kita juga warga negara kerajaan surga, penduduk surga. Nah, kita sekarang melihat warisan yang diberikan yang ketiga itu adalah tempat ya di surga. Lalu pertanyaannya adalah, apakah janji itu diberikan kepada semua orang? Ya, saudara. Yohanes 14 kalau Bapak Ibu baca ternyata tidak. Yesus mengajar khusus kepada para murid-muridnya. Jadi dimulai Yohanes pasal 12, 13 itu berturut-turut Yesus itu memberitakan tentang kepergiannya ke dalam dunia ini. Nah, ketika Yesus akan pergi, para murid sudah mengalami kesusahan, mengalami kesedihan karena ditinggal oleh Yesus. Makanya ayat 1, Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, Allah, percayalah kepadaku. Siapa yang dimaksud denganmu, kamu di situ? Khusus murid-murid. Nah, jadi ketika saudara percaya Yesus, lalu lebih lagi masuk sebagai murid Kristus, ya, sebagai martir tadi, sebagai saksi tadi, barulah janji ini berlaku dalam hidup kita. Jadi tempat di dalam kerajaan surga atau rumah Bapa, apakah diberikan kepada semua orang? Jawabannya tidak. Janji ini hanya diberikan kepada murid-muridnya. Saya cari gambar ya. Taman toh, surga itu kan dikatakan taman. Wahyu ya sudah saya ambil taman. Oh, ini indah toh, saudara ya. Indah kalau liburan ke sana boleh, saudara. Tapi kalau selamanya di sana di Tretes umpamanya juga nggak betah ya, biasa rame lalu sepi, saudara. Tapi kalau di surga itu beda ya. Nanti sama-sama kita ke sana ya, kita lihat di sana. Jadi, apakah janji ini diberikan pada semua orang percaya? Tidak, hanya kepada murid-muridnya. Nah, apa kriteria murid, saudara? Ya, tidak sembarang orang loh. Nah, ini yang harus direnungkan. Ya, apakah namaku, namamu sebagai murid Kristus tercatat di surga? Lukas 10 ayat 17 sampai 20. 70 murid Tuhan bangga karena bisa melayani Tuhan dengan tanda yang ajaib. Bahkan mereka memberi laporan, setan-setan takluk demi namamu. Tapi Yesus berkata apa? Jangan senang, jangan bersuka cita, jangan bangga kalau setan kalah, setan takluk katanya ya. Dengan kata lain, jangan senang atau bangga kalau engkau bisa melakukan pelayanan spektakuler. Tapi senanglah, bersukacitalah kalau namamu tercatat di surga. Jadi saudara, itulah murid Kristus. Nah, pagi ini kita bisa merenungkan, apakah nama kita sudah tercatat di sana? Bagaimana bisa tercatat? Nah, ini ya, setelah lahir, saudara, ada akte kelahirannya. Jadi orang Kristen itu ada dua. Orang Kristen yang sudah lahir baru dan orang Kristen yang belum lahir baru. Atau bahkan tidak lahir baru. Kenapa, saudara? Karena lihat hidupnya semakin baik apa tidak? Ya, semakin memuliakan Tuhan apa tidak? Semakin menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Atau semakin kacau, semakin buruk, saudara? Nah, kalau orang seperti ini, apakah janji itu diberikan kepadanya? Tidak, saudara. Oleh sebab itu, kita boleh yakin, kita boleh percaya, kita boleh mantap. Kalau saya sudah dilahirkan baru, nama kita tercatat di sana. Dan kitalah yang berhak, saudara, mendapatkan warisan itu tadi. Kalau kita menjadi anak, pasti mendapat warisan dari orang tua kita. Yang keempat, saudara, apa warisan yang diberikan kepada murid-muridnya? Yaitu Yesus memberikan penolong atau penghibur atau Roh Kudus itu ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Penolong yang lain. Nah, alon parakleton. Yang lain tetapi sejenis, seesensi, sehakikat dalam natur. Kalau Yesus itu Allah, berarti penolongnya juga Allah. Ya.
bisa menolong, maka itu bisa menolong. Dan ternyata kita bisa melihat, saudara, penolong itu ya yang adalah Allah, dikatakan apa? Parakletos, ya, parakleton dari kata para di samping kaleo memanggil. Ternyata Roh Kudus kita panggil ada di samping kita. Di bagian yang lain Paulus berkata, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita. Tapi di bagian yang lain dia ada di samping kita. Saudara, bukankah ini pribadi yang benar-benar luar biasa? Ketika Tuhan berkata, ingatlah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, walaupun dia memang naik ke surga, tapi dia utus Roh Kudus. Nah, yang dimaksud adalah Roh Kudus yang menyertai kita. Tapi Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus ya. Di luaran ajaran Yohanes seperti itu ya. Bapa itu ya sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus katanya. Makanya doa Bapa kami nggak perlu lagi kita doakan. Dulu Yesus mengajar doa Bapa kami karena Yesus masih ada di dalam dunia. Tapi ketika Yesus sudah di surga, maka kita mengatakan bukan Bapa kami yang di surga, tapi Yesus kami yang di surga. Nah, ada ajaran begitu, saudara-saudara. Nah, kenapa? Katanya, karena Yesus sudah di surga. Lalu dia suruh baca aja di surat Efesus atau doanya Paulus. Efesus pasal 3 ayat 14 mengatakan apa? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Loh, lah kok Paulus menyebutnya tetap Bapa? Coba saudara lihat ya. Jadi ketika sekarang kita berdoa-doa Bapa kami ya nggak salah. Yesus sudah naik ke surga, Paulus saja menyebutnya Bapa. Ya, yang dimaksud Bapa itu Allah Bapa ya, saudara. Kita juga seperti itu. Nggak masalah, saudara. Nah, orang ngomong ngajar sembarangan. Nah, hari ini kita bisa belajar. Penolong yang lain, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan dia ada di samping kita. Dia juga ada di dalam hidup kita. Saudara, kita boleh melihat. Kalau di dalam perjanjian lama, nah ini bedanya ya. Kalau kita membaca urut mulai perjanjian lama, Roh Kudus itu bersifat apa? Di luar. Seringkali ayat mengatakan hinggap kepada Saul, ya, hinggap kepada para hakim. Lalu setelah itu apa? Meninggalkan. Memang sementara sifatnya. Kepada orang tertentu, hakim, ya, nabi, raja. Lalu kalau tugasnya selesai, Roh Kudus sudah akhirnya meninggalkan. Itu dalam perjanjian lama. Tapi kalau dalam perjanjian baru, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan apa? Roh Kudus tinggal secara permanen dalam hidup orang percaya. Di situ dikatakan apa? Diam. Tense-nya itu present tense ya. Jadi sekali dia diam, selamanya dia diam. Oleh sebab itu apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Keberadaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara, terus terang walaupun seolah-olah kita sendiri, ya, mungkin ada orang Kristen yang ditinggalkan suaminya, tinggalkan istrinya, tinggalkan saudaranya. Karena COVID banyak orang yang meninggal, bahkan termasuk keluarga dekat kita pun sudah ada yang meninggal. Ya, saudara-saudara, tapi jangan lupa, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia diam di dalam kita, selamanya dia menyertai kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, warisan yang berharga diberikan ketika dia naik ke surga adalah kekuatan doa Yesus. Coba saudara renungkan, karya Yesus itu selesainya kapan? Tadi Diana atau siapa tadi yang mengatakan? Karyanya sudah selesai ketika di atas kayu salib, betul. Ya, salah satu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib adalah it is finished. Ya kan? Sudah selesai, betul. Selesai dalam arti apa? Karya penebusan dosa. Dia sudah mati. Ya, dosa manusia diampuni. Tapi coba sudah lihat, ketika dia naik ke surga, ternyata dia masih bekerja. Bukan enak-enakan di sana loh, saudara. Tapi apa di sana? Dia sebagai imam besar. Dia sebagai pengantara. Dia terus berdoa syafaat untuk kita. Coba. Ibrani 8 ayat 6 mengatakan, tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Apa artinya pengantara? Sebagai imam. Sebagai wasit. Yang mendekatkan saudara kedua belah pihak. Nah itu imam. Itu wasit ya saudara ya. Kalau ada permusuhan dilerai. Ya, didamaikan. Nah itu tugasnya wasit. Demikian juga Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah ini figuratif. Kalau secara jasmani nggak ketemu.
Berarti Allahnya ada berapa itu? Yesus duduk sebelah kanan, yang satu lagi. Seperti penjelasan orang-orang itu, saudara. Tapi artinya di situ secara figuratif bahwa Yesus mengalami kemenangan sebagai seorang raja yang menang, saudara. Ya, ada jenderal yang menang, lalu oleh raja didudukkan di sebelah kanan. Dan artinya apa? Orang raja itu berkenan kepada orang itu karena dia menang dan akhirnya duduk di sebelah kanan. Nah, demikian juga Kristus, kita boleh lihat ya. Arti duduk di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa dia menang, menunjukkan bahwa dia adalah anak yang hidupnya diperkenan oleh Bapa. Jadi saudara, doa yang seperti apa? Nah, Lukas 22 31-32. Dia pernah berdoa sebelum dia mati khusus kepada murid, yaitu yang namanya Simon Petrus. Di sini dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi sama-sama, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus secara khusus berdoa kepada Simon Petrus, supaya apa? Imannya kuat, jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, artinya, dan jikalau engkau sudah kuat imanmu, doakanlah saudaramu yang lain, kuatkanlah saudaramu yang lain. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan sudah berdoa untuk Petrus, tapi Petrus tidak mendoakan atau menguatkan yang lain. Itu sebelum Roh Kudus dicurahkan, warisan yang berharga diberikan kepada Petrus. Saudara-saudara, di dalam kerajaan surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia juga masih mendoakan kita sampai hari ini. Di samping kita berdoa, Yesus juga mendoakan kita kepada Allah Bapa. Jadi saudara, kita harus tetap kuat di dalam Dia. Jadi kesimpulannya ada 5 hal yang dibagikan kepada Tuhan ketika Dia naik ke surga. Yang pertama, warisan karunia Roh Kudus. Yang kedua, kuasa untuk bersaksi. Yang ketiga, kepastian, jaminan ada di rumah Bapa. Yang keempat, Roh Kudus secara permanen dicurahkan kepada kita. Dan yang kelima, kekuatan doa Yesus yang menyertai kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami boleh bersuka cita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Mungkin kami juga seperti para murid. Ada rasa takut, khawatir menghadapi, menjalani hari-hari ke depan. Terutama mendapatkan tugas yang sangat berat, tapi sekaligus merupakan tugas yang sangat mulia. Karena Tuhan memberikan kepercayaan, pelayanan pekerjaanmu untuk kami lakukan. Oleh sebab itu, berilah kemampuan kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani hari-hari kami, bisa mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Itulah murid Kristus, itulah orang Kristen yang sejati. Terima kasih, Engkau memberkati seluruh jemaat pada pagi ini yang bersama-sama beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan.